sekarang kita akan masuk ke paparan berikutnya, yaitu Mbak Sinta nih. Mbak Sinta mungkin akan bercerita bagaimana apa sih kira-kira tantangan BRI di tahun depan dan tahun berikutnya, dan apa saja yang telah dipersiapkan. Oke, Mbak Sinta, untuk presentasi saya akan antarkan dengan pantun cinta Dinda ibarat gaji, mampir sejenak lalu buru-buru pamit. Silakan Bu Sinta untuk presentasi dengan durasi 15 menit. Silakan Mbak Sinta. Ya, cakep Pak Wisnu. Iya, saya gajinya emang di BRI Mbak, jadi emang dan benar-benar tuh buru-buru banget perginya tuh ya, sebentar doang di rekening. Cuma mampir ya? Mampir doang Bapak Mbak, bercanda. apa. Tapi nggak pindah rekening kan Pak? Tetap di BRI Mbak, ya. itu gampang banget perginya. Silakan Mbak Sinta. Iya, saya izin share screen dulu ya Pak Wisnu ya. Ya, silakan. Sudah tampak ya? Ya, sudah kelihatan Mbak. Silakan. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu, seluruh peserta webinar Info Komputer Tech Gathering pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu semua. Kita ucapkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat ya pada webinar pagi ini, dan special thanks to Pak Wisnu ya atas undangannya kepada BRI, sehingga kami bisa sedikit memaparkan cerita ya terkait mengenai apa sih yang dilakukan BRI pada saat ini dan juga ke depannya terkait mengenai transformasi digital atau strategi digital BRI. Ini kita coba sedikit flashback dan kondisi dari mulai tahun lalu sampai tahun ini ya, Bapak Ibu ya, ini adalah merupakan tahun-tahun transisi dan shifting ya. Dalam hal ini adalah seperti kita tahu sebelum COVID aja kita sudah berada di era revolusi industri 4.0 ya, di mana segala macam teknologi inovasi itu udah banyak banget. Semuanya sudah interconnected ya, termasuk masalah data juga kan di-share kemana-mana gitu ya, karena kita sudah menggunakan transaksi yang berbasis digital dan juga banyak inovasi teknologi yang mendukungnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini shifting pada perilaku nasabah ya, mereka semuanya moving ke digital. Mereka semua juga mulai banyak mengandalkan inovasi digital untuk melayani kebutuhan para nasabah ini gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat kayak digital platforms juga ini tetap saja ya Bapak Ibu bahwa ini e-commerce memainkan peran paling dominan di sini. Tapi semenjak COVID ini jadi platform health tech dan edtech juga sudah mulai punya peluang ya untuk terus berkembang gitu. Nah, kemudian financial services seperti yang termasuk BRI dalam hal ini ya, consumers dan SME ini segmen yang memang banyak mengadopsi layanan keuangan digital ya, lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini termasuk insurance, digital lending ya, investasi online dan juga digital payment. Kemudian dari sisi operation bisnis juga ya, ini kita juga sudah sangat familiar sekarang ini sampai saat ini pun kita masih banyak yang remote working ya. Kemudian juga ini inovasi ini sangat dibutuhkan ya, bahkan untuk memenuhi kebutuhan yang di luar dari lingkup yang sebelumnya ya, akan jauh lebih luas. Bahkan kami sebut sebagai beyond banking ya, kalau di dalam strategi bisnis kami gitu. Jadi nggak hanya melayani banking aja gitu. Kemudian dari sisi partnership, nah ini sangat dibutuhkan karena memang operating bisnis kita sekarang ini memang berbasis kolaborasi ya, kolaborasi dan juga partnership yang sangat solid, dan juga ada juga case-case di mana kita harus merger dan acquisition dengan digital platforms atau bank lain atau juga fintech gitu. Nah ini semuanya mengarah ke adopsi digital yang berkembang luar biasa, kemudian juga solusi-solusi yang ditawarkan untuk layanan nasabah sendiri sifatnya sudah sampai ke on demand dan juga harus integrated gitu.
Nah, ini kalau dilihat berdasarkan data ya Bapak Ibu ya, ini ada beberapa data yang kami cuplik di sini ya. Seperti halnya penggunaan internet ini semakin terus bertambah, malah Indonesia itu nomor 1 ya dibanding negara-negara lain. Kemudian juga kita lihat di sini transaksi digital banking itu meningkat luar biasa dari 2017 sampai 2019 pun lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Dan payment transaction di Indonesia ini bisa dikatakan 2.000 per second ya. Kemudian peran fintech. Nah, ini fintech ini memainkan peran yang sangat signifikan ya dalam hal memberikan layanan yang jauh lebih efisien dan juga lebih mudah dijangkau ya, lebih praktikal ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fintech market di Indonesia sumber data dari OJK ya tahun 2020 ini sudah ada 364 fintech dengan yang paling dominan sekitar 43% itu untuk peer-to-peer lending. Kemudian di sini Bapak Ibu juga di kanan bisa melihat bahwa ini transaksi fintech payments itu sangat dominan untuk growing, dia jauh lebih cepat dibanding dengan yang konvensional gitu, yang bank ya, antara fintech dengan bank gitu. Nah, kemudian kita masuk ke era di mana kita menuju ke open banking ya, walaupun bukan menuju, tapi sudah ya Bapak Ibu ya. Open banking ini the future of banking model. Kalau dulu bank itu sangat branch centric ya, jadi semua layanan harus di cabang gitu atau di outlet gitu ya. Tapi sekarang ini semuanya sudah bisa dimainkan perannya oleh mobile. Dan tentu saja dengan adanya perkembangan open banking era ya, di sini peran dari API menjadi sangat sentral untuk mengembangkan ya super ekosistem jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jadi sekarang istilahnya digital dan juga ekosistem akan menjadi dua aspek yang sangat dominan pada era saat ini dan juga beberapa tahun ke depan. Kemudian kalau kita bicara tentang transformasi digital di perbankan, seperti Bapak Ibu juga sudah tahu ya, bahkan OJK juga sudah mengeluarkan blueprint untuk transformasi digital perbankan ya. Kalau kita lihat dari case yang ada, ini bisa kita bagi dalam 3 kategori besar, yaitu hybrid bank, yaitu salah satunya BRI ya. Jadi di sini hybrid bank ini adalah dia masih tetap eksis dengan layanan physical, tapi juga sudah berperan dalam digital transaction dan juga sudah mulai bermain di ekosistem. Kemudian ada Syariah Bank. Di sini adalah bagaimana sih peran Syariah Bank ini di Indonesia akan semakin eksis gitu ya dengan menyatukan berbagai Syariah based banks di Indonesia. Kemudian digital bank. Nah, ini adalah yang sangat menarik perhatian, mungkin bagi Bapak Ibu semua juga yang hadir di sini, bahwa ini adalah adopsi digital banking yang sangat growing dan sangat diminati oleh konsumer di Indonesia ya. Ini contohnya adalah Bank Jago, Bank Neocommerce, dan juga BCA Digital. Dan dari sisi BRI sendiri juga kita sudah ada Bank Raya gitu. Nah, ini kalau bicara tentang strategi digital bank BRI, di sini adalah saya ingin coba mengangkat bahwa BRI ini perannya memang selama ini di mikro ya sangat strong, sangat solid, dan juga kami punya positioning yang sangat distinct ya dibanding bank-bank lain yang mencoba bermain di mikro gitu. Identity kami ini saat ini sudah menjadi the largest microfinance institution di dunia. Jadi misi kami adalah melayani komunitas atau masyarakat seluas mungkin dengan transaksi sebanyak mungkin, tapi dengan biaya yang paling efisien. Sehingga our CEO ya Pak Sunarso mengeluarkan direction bahwa kita harus go smaller. Go smaller dalam hal ini adalah kita semakin merich nasabah-nasabah yang makin kecil ya, makin kecil dalam hal ini ultra micro communities ya, yang mungkin banyak sekali yang unbankable ya atau untapped ya, sehingga kita
benar-benar menjangkau yang paling kecil di lingkungan masyarakat Indonesia. Kemudian go shorter, artinya layanan produk yang kita tawarkan itu tenornya semakin pendek. Jadi misalkan pinjaman ya Bapak Ibu ya, itu bisa dalam hitungan cuma 1 hari pun bisa kita tawarkan. Karena memang masyarakat kecil itu banyak yang butuh pinjaman-pinjaman seperti itu. Yang selama ini banyak dilayani oleh pinjol ataupun fintech mungkin ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah go faster. Jadi Go Faster ini adalah kami menggunakan teknologi untuk membuat biaya operasional menjadi efisien gitu ya dengan teknologi dan juga digitisasi. Jadi seperti yang tadi saya sempat bilang, fondasinya adalah digital first dan ecosystem first. Oke, kemudian terkait mengenai kerangka kerja transformasi digital Bank BRI ya, kami melakukan pendekatan by model yang di beberapa slide nanti juga disebut sebagai hybrid company model. Jadi karena kami eksistensi bisnisnya saat ini ya sistemnya yang ada ini juga sangat luar biasa, kami punya strategi digitizing core. Ini lebih menekankan pada mengeksploit apa yang sudah kami punya sehingga menjadi jauh lebih efisien, produktivitas meningkat, dan lebih operational excellence. Biasanya ini kami melakukan business process reengineering, ya optimize channel yang sudah ada, ya kemudian simplify proses, ya dan juga standarisasi. Ini contohnya produknya bisa Bapak Ibu lihat di sini ada Agen Briling, ada Brimo ya, super apps-nya kami untuk advance mobile banking. Ada juga Brisport ya. Nanti akan saya ulas lagi dan juga Sabrina. Kemudian ada ranah exploration. Nah, kenapa by model yang satu exploitation yang akan kita bahas sekarang ini adalah exploration. Di mana sesuatu yang belum ada, ya Bapak Ibu, bahwa yang pertama adalah bagaimana kita membangun digital ecosystem untuk bisa menawarkan produk-produk dan layanan yang bahkan di luar dari bisnis perbankan yang utama gitu. Jadi udah ke arahnya ke beyond banking. Karena di sini memang objektifnya untuk menyediakan digital platform ya Bapak Ibu sehingga bisa terbina ekosistem. Jadi yang menjadi andalan kami sudah pasti menggunakan BRI API ya untuk konektivitas dengan para partner ya. Jadi ini kita juga sudah partnership-nya dengan e-commerce, dengan Gojek, Grab dan juga ada digital ecosystem platform yang sifatnya memberikan pelayanan yang sangat spesifik bagi setiap kebutuhan nasabah. Kemudian ada new digital proposition untuk yang eksplorasi. Di sini adalah benar-benar greenfield digital bank ya Bapak Ibu ya karena ini benar-benar proposisi digital yang baru di mana ini produk-produknya yang ada di market saat ini adalah Pinang, Ceria, Kece dan juga Pay Later dengan Traveloka. Jadi sifatnya ini digital loan products. Kemudian ada juga saving ya, BRI Digital Saving, dan juga capability AI dan Big Data Analytics yang brandingnya kami sebut sebagai BRI-Brain. Dan kemudian ekosistem ini ya, dengan partnership dengan para fintech, ini kita BRI sendiri dibantu oleh BRI Venture sebagai corporate venture capitalnya BRI Group ya, di mana akuisisi fintech dan juga investmentnya juga dibantu oleh BRI Ventures dalam hal ini. Nah, tadi bicara framework, sekarang bicara tentang strateginya, strategi hybrid bank business model. Jadi dengan propositioning BRI yang sangat unik ini, mengingat BRI juga sangat terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia, of course network menjadi competitive advantage kami gitu ya. Kalau yang di sebelah kiri, Bapak Ibu tadi sudah saya paparkan pada slide sebelumnya ya bahwa ini sebenarnya untuk mengantisipasi perubahan cepat dari perilaku nasabah dan juga
market untuk anak-anak muda juga semakin berkembang gitu ya. Tapi kalau bicara network di sini yang kanan, ini kita ingin mengantisipasi potensi dari market yang sangat besar ya. Ini bahkan disebut datanya adalah lebih besar dari 30 juta ultra mikro belum dilayani ya, 30 juta. Kemudian kita juga melihat bahwa secara geografi ya, Indonesia ini sangat challenging ya, bahwa terdiri dari 75.000 villages ya yang tersebar di seluruh kepulauannya yang terpisah dengan lautan ya. Jadi sehingga di sini propositioning dari our physical capability juga menjadi sangat dominan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kami masih memiliki outlet 9.200 ya, sekitar 9.200. Kemudian e-channel kami pun juga tersebar di seluruh Indonesia sekitar 220.000. Dan ini juga Bapak Ibu kan kesannya kayak old style banget ya, tapi kami juga lakukan transformasi ya. Jadi ada program network transformation sehingga peran para pekerja atau customer service ya di outlet itu benar-benar sudah berubah karena mereka benar-benar menjadi semacam financial advisor, jadi bukan seperti teller yang melayani transaksi keuangan karena semuanya sudah shifting ke e-channel ataupun dengan self-service dengan mobile. Nah, kemudian ada Brilling Agent. Nah, ini adalah kami punya capability untuk branchless banking, tapi tetap bisa menyentuh ke seluruh masyarakat, bahkan di rural ya. Ini adalah kontribusi BRI dalam mendukung inklusi keuangan, karena memang visi dari Bank BRI ya, aspirasinya adalah the most valuable banking group in Southeast Asia dan juga the champion of financial inclusion. Jadi dalam hal ini Brilling Agents menjadi peran yang sangat penting di dalam strategi bisnis BRI. Kemudian juga di sini ada Experience Financial Advisors. Jadi kalau dulu, account officer-nya kami yang disebut mantri ya kalau di segmen mikro, ini sifatnya tidak hanya membantu nasabah dalam melakukan kayak pengajuan pinjaman gitu, tapi dia sifatnya sudah naik kelas ya menjadi financial advisor, masih ada sekitar 37.000. Kalau tadi yang Brilling Agents ini kalau nggak salah angkanya sekarang sudah mendekati 500.000 agent di seluruh Indonesia. Nah, kalau bicara tadi strategi framework, sekarang bicara tentang capability ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya infrastruktur digital yang disiapkan BRI apa sih? Nah, kalau saya bisa rangkum ini satu slide ini Bapak Ibu. Jadi ini terkait mengenai people, teknologi, dan juga proses ya Bapak Ibu. Di sini bisa lihat yang pertama adalah customer centric mindset yang kami sebut sebagai talent, peran talent di sini. Karena dalam melayani nasabah kami sekarang pendekatannya adalah menggunakan customer centric. Kita being obsessed dengan customer satisfaction dan juga customer experience. Segala hal yang kami lakukan dengan mengedepankan empati kepada customer dan juga memberikan dampak kepada customer. Jadi mindset itu yang kami terapkan sehingga nanti untuk capability berikutnya akan ngikut ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita bicara terkait mengenai scalable, reliable, dan maaf Mas Sita, bisa technology. dipercepat dikit Mbak, karena waktunya mungkin udah agak-agak mepet. Oh iya. 2-3 menit lagi Mbak. Oke, boleh. Jadi kalau secara teknologi, ini tadi mungkin agak nyangkut dengan yang tadi Pak Sam sampaikan, ya bahwa di sini kita juga menerapkan next gen infrastructure, ya pemeliharaan mesin-mesin juga pembaharuan yang tetap dilakukan. Kami juga sudah punya satelit dan juga dalam hal embracing cloud juga sudah kami lakukan ya dan akan terus diimprove ya, terutama tadi mengenai arahan dari pemerintah untuk mengencourage semua perusahaan untuk menggunakan public cloud gitu ya.
Kemudian open innovation tadi ada eksplorasi ya Bapak Ibu di paparan sebelumnya, dan juga untuk talent BRI sendiri kami punya program embrio yang benar-benar bisa identify inovator yang potensial dan kemudian bisa mengembangkan ide-ide radikalnya untuk dikembangkan menjadi bisnis strategi yang berikutnya gitu ya. Kemudian agile governance, semuanya bekerja dengan way of working-nya dengan agile dan data driven organization. Tadi Pak Sam menyebutkan satu data, dan kami juga sudah menerapkan single source of truth, data customer, satu dari sekian banyak sistem yang ada di BRI, sehingga kami bisa lebih customer centric gitu ya. Kemudian yang terbaru ini integrasi holding ultramikro ekosistem ya Bapak Ibu ya. Jadi ini benar-benar mengedepankan bahwa digital menjadi katalis dalam perkembangan strategi bisnis BRI. Karena ini benar-benar melayani nasabah ultramikro, membina, kemudian sehingga bisa naik kelas, dan akhirnya bisa menjadi nasabah ditawarkan produk dari BRI yang sifatnya secured lending gitu ya. Dari yang tadinya dia benar-benar tidak unbanked dan juga unvisible customer gitu. Jadi nasabah ini dibina sehingga mereka bisa terus naik kelas sehingga menjadi nasabah mikro yang biasa ada di BRI gitu. Nah ini BRIspot ya Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah one stop service yang digunakan oleh para account officer ya untuk segmen mikro ya Bapak Ibu, karena ini sangat productivity-nya tinggi sekali, yang dulunya 2 minggu untuk proses kredit sekarang sudah bisa maksimal 2 hari. Dan ini Brilink, ini eksistensinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, banyak agent juga di seluruh Indonesia, bahkan 70% pedesaan di Indonesia tersebar ada Brilink agent. Kemudian Brimo, ini adalah aplikasi super apps-nya kami yang memang ini marketnya bisa dikatakan masyarakat perkotaan ya, seperti kita-kita yang ada di kota besar. Ini kita juga akan embed dengan capability AI dan machine learning supaya bisa lebih personalized gitu ya. Dan ini BRI API menjadi ujung tombak terkait mengenai establish ekosistem ya untuk BRI dan juga para partner, dan BRI Brain. Nah dalam hal ini adalah semacam amunisi kami dalam bisa memberikan layanan yang lebih hyper personalized. Jadi yang dulunya mobile first sekarang sudah AI first, dan banyak hal yang kami sudah mulai kembangkan dan akan embedded dengan tadi aplikasi Brimo-nya kami, dan juga untuk bidang-bidang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin message terakhir saya adalah BRI itu mempunyai misi no one left behind. Semua akan kami layani dengan setulus hati dan karena kami memberi makna kepada Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sinta. Mohon maaf tadi saya potong. Tapi mungkin menarik tuh Mbak ya, ketika no one left behind, karena kalau saya baca kan salah satu visinya Bank Indonesia tahun depan itu kan soal inklusi keuangan, itu semakin banyak rakyat Indonesia yang masuk ke dalam ekosistem keuangan itu, dan berarti BRI akan menjadi pemain penting tuh ya ketika yang dapat mendorong soal inklusi keuangan di masyarakat Indonesia gitu ya. Iya, betul Pak, karena infrastruktur kami sudah siap untuk itu, ditambah dengan digitalisasi AI dan sebagainya, teknologi baru yang kami terapkan. Ya. Demikian Pak. Oke, dan dengan apa tadi membuka ekosistem gitu dengan BRI Brain dan BRI API, memang saat ini berarti memang secara infrastruktur memang sudah mendukung open ekosistem seperti itu Mbak, emang sudah dirancang agar bisa pihak ketiga bisa istilahnya nyolok ke sistem BRI dan bisa mendapatkan data dari sana gitu ya. Iya, karena memang seluruh inisiatif ini sudah kami initiate sejak 2017 Pak. Transformasi digital di BRI itu cukup masif ya. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini kami sudah bisa merasakan banyak manfaatnya gitu ya. Karena memang nggak kayak balikin tangan, bisa langsung dinikmati gitu ya. Gitu. Oke, berarti udah mulai menuai hasil dari transformasi digitalnya dilakukan dari 2017. Oke Mbak Sinta, nanti kita akan ngebahas sih Mbak, karena kita kan nanti akan ngebahas infrastruktur, kita akan bahas banyak tanya mungkin di diskusi panel nanti tentang infrastruktur yang seperti apa sih yang saat ini ada di BRI.